Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data yang ada di statistik. Definisi dari data yaitu bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Jenis data. Data menurut jenisnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif adalah data yang berbentuk keterangan atau kata-kata. Data ini yang berhubungan dengan kategorisasi atau yang berkarakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Sedangkan untuk kata kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Berwujud angka-angka di sini adalah data yang diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Pada garis besarnya, terdapat 4 macam skala pengukuran yang penting untuk diketahui, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal disusun menurut jenis atau kategorinya, dengan kata lain, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contohnya adalah warna baik kuning, putih, hitam, merah, dan lain sebagainya. Kedua, untuk skala ordinal didasarkan pada ranking. Maksudnya di sini data tersebut diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang lebih rendah atau sebaliknya. Contohnya ranking kelas 1, 2, 3. Ketiga, skala interval. Skala interval menunjukkan jarak atau yang dimaksud di sini antara suatu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama, tetapi dia tidak memiliki nol mutlak. Contohnya, kualitas pelayanan mulai dari sangat puas, cukup puas, kurang puas, sampai tidak puas. Yang keempat adalah skala rasio atau mempunyai nilai nol mutlak dan jarak yang sama. Nilai nol mutlak di sini artinya harga nol pada skala ini memang menunjukkan bahwa atribut yang diukur sama sekali tidak ada pada objek yang bersangkutan. Jadi hasil pengukuran yang menunjukkan angka 0 berarti objek yang diukur benar-benar tidak memiliki karakteristik yang dimaksud. Contohnya adalah ukuran berat, luas, volume, kecepatan, dan lain sebagainya. Data-data yang digunakan dalam penelitian seharusnya memenuhi syarat yang ada, yaitu syarat-syaratnya adalah objektif dan dapat dipercaya, relevan, up-to-date, representatif. Di mana untuk objektif dan dapat dipercaya yaitu harus menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga data-data tersebut harus diperoleh dari sumber data yang tepat. Sedangkan untuk relevan, data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Ketiga, up to date. Data yang ada tidak boleh ketinggalan zaman atau mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Dan yang terakhir, representatif, yaitu data penelitian harus menggambarkan atau mewakili keseluruhan populasi.
Sumber data terbagi atas dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian, biasa melalui tes, angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk sekunder, data yang diperoleh melalui tangan kedua atau biasa didapatkan di media sosial, koran, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terdiri atas 5, yaitu angket, wawancara, dokumentasi, tes, dan pengamatan. Untuk angket sendiri merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada subjek atau objek secara langsung. Dan untuk wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada peneliti secara langsung kepada subjek atau objek penelitian. Pengamatan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Tes adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan bakat para objek atau subjek penelitian. Yang terakhir, dokumentasi. Yang dimaksud di sini adalah data-data yang diambil langsung dari tempat penelitian, baik berupa buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, ataupun foto-foto yang ada. Secara umum ada beberapa cara penyajian data statistik yang sering digunakan, yaitu tabel, grafis, diagram. Bukan cuma hanya 3 ini, tetapi ada juga keadaan kelompok dan pengukuran penyimpangan, di mana keadaan kelompok di sini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jenis tabel terdiri atas 3, yaitu tabel biasa, tabel kontingensi, dan distribusi frekuensi. Di mana tabel biasa itu setiap tabel berisi judul tabel, judul setiap kolom, dan sumber data dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sedangkan untuk tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk data yang terletak antara baris dan kolom yang berjenis variabel kategori. Dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi, merupakan penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan yang digambarkan dengan garis atau gambar, biasanya untuk menunjukkan turun naiknya hasil statistik dan sebagainya. Untuk jenis grafik terdiri atas 3, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF, di mana data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik yang disebut grafik histogram. Dan grafik ini merupakan jenis grafik yang menyajikan data dan informasi melalui bentuk batang, di mana grafik ini yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Untuk poligon frekuensi ini berkaitan dengan grafik histogram, di mana apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Dan yang terakhir adalah OGIF.
adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini OGIF terdiri atas dua, yaitu untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang biasa disebut juga grafik OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, biasa disebut juga dengan grafik OGIF negatif. Diagram adalah gambar yang memperhatikan atau menerangkan sesuatu, di mana diagram ini terdiri dari 7 jenis, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram peta, diagram pecar, diagram lambang, diagram lingkaran atau pastel, dan yang terakhir adalah diagram campur. Diagram batang menampilkan data dengan menggambar susunan balok yang umumnya digunakan untuk melihat perkembangan pada waktu berbeda atau membandingkan jumlah dari ukuran-ukuran yang berbeda. Diagram garis menampilkan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Diagram peta adalah diagram melukiskan suatu peristiwa atau berdasarkan letak geografis atau keadaan bumi. Diagram pecar terdiri dari susunan titik-titik yang menggambarkan suatu hubungan antar dua variabel. Diagram lambang biasanya menggunakan gambar atau suatu lambang tertentu yang dapat menjelaskan suatu keadaan atau data itu sendiri. Diagram lingkaran menampilkan data-data bentuk irisan dari suatu lingkaran, di mana jika irisan-irisan tersebut terlepas dari bagian masing-masing, maka akan berubah menjadi diagram pastel yang terdiri dari potongan-potongan lingkaran sebelumnya. Dan potongan-potongan lingkaran tersebut terbentuk menjadi 3 dimensi. Yang terakhir adalah diagram campur, di mana di sini kita dapat lihat ternyata diagram campur itu memakai 2 atau lebih jenis diagram lainnya dalam satu gambar. Contoh sederhananya di sini adalah dia yang umum digunakan diagram batang digabungkan dengan diagram garis. Untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang data telah selesai. Maka saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.